Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada minggu ini kita akan melanjutkan seri khotbah eksposisi perjanjian baru, yaitu kita akan membahas eksposisi dari kitab Roma. Kita akan membahas eksposisi Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya mengajak kita untuk bersama kita akan membaca bagian firman Tuhan ini, bagian firman Tuhan ini. Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 31 berbunyi demikian. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Di awal dari khotbah ini, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kita semua untuk kita renungkan di dalam hati kita. Apakah kita telah menyadari bahwa keselamatan yang kita terima adalah karena iman dalam Yesus Kristus dan bukan karena melakukan perintah-perintah Tuhan? Melalui teks Roma pasal 3 21 sampai dengan 31 yang sudah kita baca barusan, kita melihat Paulus menekankan bahwa pembenaran bukanlah hasil dari usaha manusia, tetapi anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini adalah inti dari Injil. Injil ingin menekankan kebenaran Allah yang diberikan kepada manusia bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Ini mungkin kelihatan topik yang sering kita dengar, topik yang sering digaungkan di telinga kita, bahkan mungkin kita sering menonton khotbah yang berbicara tentang topik ini. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa tidak jarang hari ini orang bergumul dengan kasih karunia Tuhan. Kemarin ketika saya mengajak seorang mahasiswa untuk eh, berpergian dan kami sempat makan bersama dan kami ngobrol. Nah, dalam obrolan itu saya mencoba menanyakan tentang apa pandangannya tentang Injil dan dia memahami bahwa Injil berbicara tentang percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan. Lalu saya bertanya kepada dia, apakah kamu kalau mati hari ini masuk sorga dan di akhir dari hidupmu kamu berbuat dosa? Dan dia mengatakan bahwa dia ragu, dia akan masuk ke dalam sorga. Nah, dari pernyataan mahasiswa saya ini sebenarnya ingin memberitahu kepada kita apa? Ingin memberitahu kepada kita bahwa tidak sedikit orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi ketika ditanya lebih jauh, sebenarnya dia masih berpikir bahwa keselamatan itu bergantung kepada perbuatannya. Dan hal ini saya temui bukan cuma dia, tetapi ada seorang pendeta terkenal yang saya tidak ingin sebutkan namanya, tetapi dia seorang pendeta yang sangat terkenal di Surabaya, bahkan di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, dia berkata bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Tetapi di dalam khotbahnya yang lain, dia mengatakan bahwa seseorang kalau masih terus-menerus berbuat jahat, maka dia bisa kehilangan keselamatannya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa keselamatan akhirnya membutuhkan sebuah perbuatan. Keselamatan membutuhkan sebuah tindakan. Dan ini kita tahu bertentangan dengan teks yang sudah kita baca pada hari ini. Kalau saya mengilustrasikan tentang bagaimana menggambarkan anugerah atau kasih karunia Allah, saya akan menggunakan ilustrasi orang tenggelam. Nah, ada seorang bernama Andi.
Andi ini menaiki speedboat dan melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba mesin speedboat Andi ini mengalami masalah yang menyebabkan mesinnya meledak dan Andi jatuh ke dalam laut. Andi tidak bisa berenang sehingga dia tenggelam. Tiba-tiba polisi laut itu melihat bahwa Andi sedang tenggelam. Polisi tersebut segera menyelamatkan Andi dan Andi pun selamat. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Andi selamat karena perbuatannya? Apakah Andi selamat karena perbuatannya? Jawabannya adalah tidak. Karena Andi selamat karena kasih karunia yang diberikan oleh polisi laut itu kepada Andi. Nah, seperti inilah cara kerja dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia diberikan tanpa usaha manusia, hanya semata-mata pemberian cuma-cuma. Kalau saya memakai ilustrasi berikutnya, kurang lebih seperti ini. Ada 10 orang miskin di suatu desa. Tiba-tiba ada orang kaya yang datang ke desa itu dan membuat 7 orang miskin di desa itu menjadi kaya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang miskin ini menjadi kaya karena usahanya? Tidak. Orang miskin ini tidak menjadi kaya karena usahanya. Tetapi orang miskin ini menjadi kaya karena orang kaya tadi datang ke desa itu dan menjadikan 7 orang miskin ini menjadi kaya. Nah, beginilah kita bisa memahami tentang kasih karunia Tuhan. Poin dalam khotbah saya pada hari ini hanya satu, kekuatan kasih karunia Allah yang mengalahkan dosa. Kekuatan kasih karunia Allah yang mengalahkan dosa. Nah, kalau kita melihat pada ayat 21 sampai dengan ayat 22 yang berbunyi demikian, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, di kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Nah, kita melihat bahwa Injil menawarkan kebenaran yang unik, yaitu Allah telah mengembangkan kebenaran yang sempurna melalui Injil dan dia menawarkan kepada kita dan melalui kebenaran itu kita diterima. Jadi Allah melalui Injil itu menunjukkan sebuah kebenaran yang begitu unik kepada kita dan kebenaran itu ditawarkan kepada kita. Dan kebenaran itu berbicara mengenai melalui iman kepada Yesus Kristus kita menerima kebenaran Allah. Melalui iman, melalui keyakinan, melalui kepercayaan kepada Yesus Kristus, kita menerima kebenaran Allah. Nah, walaupun kalau kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23 berbunyi demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, teks ini sebenarnya sedang memberitahu kepada kita bahwa kita semua tanpa terkecuali itu berdosa di hadapan Allah. Kita semua tanpa terkecuali bersalah, berdosa, dan layak menerima hukuman Allah. Ini merupakan ayat yang sering saya ulang-ulang untuk kita, karena ayat ini menunjukkan konsep dosa di dalam kekristenan, bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka seluruh ciptaan yang ada di dalam dunia itu kena imbasnya. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu seluruh ciptaan itu kena imbasnya. Nah, dunia tercemar oleh dosa dan seluruh keturunan manusia itu ikut berdosa, sehingga kita semua tanpa terkecuali itu seharusnya binasa karena murka Allah. Jadi kita semua tanpa terkecuali itu adalah orang yang berdosa. Kita semua tanpa terkecuali itu adalah orang yang layak untuk menerima hukuman dosa. Saya teringat di eh, kelas S2 yang saya ikuti, ada seorang dosen yang menerangkan bahwa dosa, awal mula dosa di dalam kekristenan itu sebenarnya bukan bermula dari Kejadian pasal 3, tetapi asal mula dosa itu bermula dari Kejadian pasal 4, kisah Kain dan Habel. Ketika Kain membunuh Habel, maka saat itulah dosa itu muncul karena Kain mengambil hak hidup dari Habel. Nah, sebenarnya kalau kita mencoba untuk melihat lebih jauh, sebenarnya konsep dosa di dalam kekristenan itu termasuk konsep dosa yang cukup unik. Misalnya kalau saya memberikan contoh, konsep dosa di dalam kekristenan itu berbeda dengan konsep dosa di dalam Islam. Nah, di dalam buku Hanya Ada Satu Tuhan yang ditulis oleh Nabil Qureshi, Nabil Qureshi berkata bahwa Islam meyakini dosa yang dilakukan oleh manusia hanya ditanggung oleh orang tersebut, bukan oleh semua orang. Nah, sebenarnya pernyataan Nabil Qureshi ini sebenarnya mirip dengan pernyataan dosen S2 itu, bahwa ketika seseorang itu melakukan dosa, maka hanya dia saja yang menanggung dosa itu, bukan semua orang, bukan semua keturunan. Tapi walaupun konsep dosa di dalam kekristenan dan Islam itu berbeda,
Konsep dosa, keduanya itu meyakini bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa lainnya. Manusia berdosa tidak mungkin bisa menyelamatkan manusia berdosa lainnya. Manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan manusia lainnya. Keduanya sepakat bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan. Karena manusia berdosa tidak mungkin bisa menyelamatkan orang berdosa lainnya. Hanya pihak yang supernatural, hanya Allah yang dapat menyelamatkan. Dan Roma pasal 3 ayat 24 berkata kepada kita bahwa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia kita menerima pembenaran yang cuma-cuma. Oleh kasih karunia kita menerima penebusan di dalam Kristus Yesus. Dan puji Tuhan, di sini kita melihat bagaimana kekristenan memberikan solusi dari keberdosaan manusia. Karena Roma pasal 3 ayat 24 memberitahu kita bahwa ada solusi dari keberdosaan manusia. Solusinya itu adalah Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia demi untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Melalui Yesus Kristus kita melihat kasih Allah dan keadilan Allah itu dipertemukan. Kita melihat kasih Allah dan keadilan Allah itu dipenuhi. Melalui Yesus Kristus kita melihat dua hal yang begitu dilematis, dua hal yang begitu bertentangan itu bisa diperdamaikan oleh Allah. Kita melihat bagaimana kasih dan kalau saya mengajak kita untuk memikirkan lebih jauh tentang pemikiran dari teolog liberal yang waktu saya membaca bukunya Nabil Qureshi dan bukunya Timothy Keller tentang rasio bagi Allah, itu saya menemukan bahwa orang-orang liberal cukup marak di zaman sekarang. Dan mereka meyakini bahwa kasih Allah itu begitu besar sehingga semua orang itu pasti selamat dan tidak ada orang yang tidak akan selamat. Semua orang tanpa terkecuali itu akan selamat. Nah, dan kita melihat bagaimana konsep ini telah membanjiri begitu pemikiran dari begitu banyak orang. Dan kalau ada orang melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu kejahatan, maka orang itu mungkin bisa menjalani suatu penghukuman pada waktu dia mati, tetapi tidak akan selama-lamanya berada di dalam penghukuman itu karena punya pemikiran bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Tetapi kita tahu melalui kebenaran yang kita kita baca hari ini, Allah itu bukan cuma kasih, tetapi Dia juga adalah Allah yang adil. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang yang menolak Yesus Kristus, orang-orang yang menolak Allah itu mengalami penghukuman Allah, di mana mereka terpisah dari Allah. Seorang teolog dan seorang konselor bernama Everett Worthington, dia berkata demikian. Kekristenan adalah salib di mana keadilan dan belas kasih bertemu. Kekristenan berbicara mengenai salib di mana keadilan dan belas kasih itu bertemu. Salib itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bagaimana kasih Allah dan keadilan Allah itu dipertemukan. Bagaimana kasih dan keadilan Allah itu dipuaskan. Dan kita melihat bagaimana inisiatif Allah yang luar biasa bahwa Allah, Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia ingin menyelamatkan manusia, tetapi Dia tahu bahwa Dia juga adalah Allah yang adil sehingga manusia yang layak menerima hukuman harus dihukum. Sehingga Dia menggantikan hukuman itu dengan menanggung hukuman itu pada waktu Dia menjadi manusia demi untuk menyelamatkan manusia. Lalu pada ayat 25 sampai dengan ayat ke-31 kita melihat kekuatan dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Bahkan kekuatan kasih karunia Allah ini melebihi hukum Taurat. Kalau kita mempelajari kitab Roma secara serius, kita akan melihat bahwa hukum Taurat diberikan sebagai pedoman untuk orang Israel. Dan hukum Taurat itu menunjukkan dosa-dosa yang dilakukan orang Israel. Sehingga orang Israel tidak mungkin 100% bisa menaati hukum Taurat. Disinilah kita melihat keunggulan dari kasih karunia Allah yang melebihi hukum Taurat. Yaitu bukan karena apa yang kita lakukan dalam menaati Tuhan, tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan dan menerima pembenaran. Kasih karunia itu diberikan seperti tadi, seperti contoh orang tenggelam, seperti contoh orang miskin yang dijadikan kaya. Itu semua semata-mata karena pemberian yang cuma-cuma yang diberikan kepada kita, sehingga kita pun mengalami semuanya itu. Pada Roma pasal 3 ayat 29 sampai dengan 31 berbunyi demikian. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Kita melihat
Kasih karunia Allah bukan cuma diberikan kepada orang Yahudi, tapi juga kepada orang non-Yahudi. Bahkan tujuan dari Allah memberikan kasih karunia-Nya bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk meneguhkan hukum Taurat. Hukum Taurat harus dilakukan atas dasar kasih karunia Allah. Ketaatan kita kepada Tuhan dan respon dari kasih karunia-Nya yang telah diberikannya dengan cuma-cuma kepada kita. Pada waktu kita menaati Tuhan, kita bukan melakukannya untuk diselamatkan, tetapi kita menaati Tuhan karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah menerima kasih karunia Allah, sehingga kita rindu mengucap syukur dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai ilustrasi, saya mengajak kita untuk melihat dalam pengalaman saya dulu berada di dalam sebuah gereja yang meyakini bahwa betul, keselamatan adalah anugerah, tapi gereja ini juga mengajarkan kalau kita terus-menerus berbuat dosa, maka kita bisa kehilangan keselamatan kita. Dan saya akhirnya bertumbuh dengan sebuah keyakinan bahwa kalau saya melakukan dosa, maka saya bisa kehilangan keselamatan saya. Sehingga pada waktu saya SMA, saya memutuskan untuk tidak menyontek dan tidak memberikan jawaban. Tetapi satu angkatan di mana saya bersekolah itu menyontek dan memberikan jawaban. Ada satu orang tidak menyontek, tetapi dia masih kasih jawaban. Dan situasi ini membuat saya dibenci, situasi ini membuat saya tidak punya teman, dan berbagai macam situasi yang saya alami. Tetapi seiring berjalannya waktu, memang betul, ini adalah suatu kebaikan. Dan ini adalah sebuah ketaatan, dan ini adalah sesuatu yang baik dan benar juga di hadapan Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya mulai berpikir, bahwa saya merasa lebih baik daripada teman-teman saya. Mereka masih gagal di dalam masalah itu, tapi saya tidak gagal di dalam masalah itu. Dan akhirnya muncul kesombongan di dalam hati saya. Saya merasa lebih baik daripada mereka. Saya merasa layak menerima keselamatan karena kebaikan, karena ketaatan yang saya lakukan. Dan saya tahu sebenarnya saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Hanya saja dosa saya berbeda dengan dosa mereka. Kalau mereka menyontek, tidak jujur, maka saya sebenarnya sombong di hadapan Tuhan. Nah, sehingga ketika saya mengenal Injil dengan benar bahwa saya diselamatkan karena kasih karunia bukan karena perbuatan saya, bahkan perbuatan saya hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan, seperti dalam bahasa aslinya seperti pembalut wanita di hadapan Tuhan yang habis dipakai, tetapi Tuhan itu menyelamatkan saya dan perbuatan baik saya diperhitungkan sebagai kebenaran karena anugerahnya yang diberikannya kepada saya. Apa refleksi dari bagian firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama adalah, apakah kita telah menyadari anugerah kasih karunia Allah yang telah membebaskan kita dari dosa? Apakah kita sadar tentang anugerah Allah, anugerah kasih karunia Allah yang telah membebaskan kita dari dosa, yang telah melepaskan kita dari kuasa dosa? Dan yang kedua adalah, apakah kita telah menyadari bahwa anugerah kasih karunia Allah membuat kita tidak perlu mengusahakan keselamatan kita. Kita tidak lagi berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Allah telah memberikan itu dengan cuma-cuma kepada kita, dan kita mengerjakan keselamatan sebagai respon terhadap anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah, apakah kita telah menghidupi kehidupan yang menghargai kasih karunia Tuhan? Apakah kita telah menjalani kehidupan di mana kita menghargai anugerah yang diberikan Allah kepada kita? Kiranya Tuhan yang menolong kita semua untuk memahami dan menghidupi kasih karunia itu. Soli Deo Gloria. Amin.